Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rafinzi. Pada saat ini kita akan membahas soal TIU SKD CPNS, khususnya bagian penalaran logis. Ya, ada 10 soal yang akan kita bahas. Silahkan disimak dengan baik. Bagi yang baru bergabung, silahkan di like dan di subscribe. Jangan lupa di share ke teman-teman yang lainnya. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Ini sama seperti sebelumnya. Yang belum nonton silahkan nonton part sebelumnya ya, karena saya ada tuliskan rumus-rumusnya di sana. Oke, soal yang pertama. Tidak ada murid yang suka pelajaran matematika yang suka menggambar. Ya, tidak ada murid yang suka pelajaran matematika yang tidak suka menggambar. Berarti alias semua murid, ya, alias ini adalah semua murid, ya, murid suka MTK pasti suka menggambar. Gitu ya. Artinya adalah semua murid yang suka matematika pasti suka menggambar juga gitu. Terus kalimat keduanya adalah beberapa murid yang suka menggambar, suka bernyanyi ya. Yang sama adalah murid yang suka menggambar ya. Suka menggambarnya sama, kita coret. Ya. Suka menggambarnya sama, kita coret ya kan. Jadi beberapa ya dari semua kan, seperti rumus yang sebelumnya, semua dan beberapa itu diambil kata beberapa. Jadi beberapa siswa yang suka matematika suka bernyanyi. Kita lihat jawabannya. Beberapa murid yang suka pelajaran matematika suka menggambar, kan? Beberapa lagi yang ini, beberapa murid yang suka pelajaran matematika suka bernyanyi. Nah ini ya kan. Kita coret yang suka menggambarnya karena ada kata yang sama, berarti beberapa murid yang suka matematika juga suka bernyanyi. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Gitu ya. Sama dan beberapa yang diambil adalah kata beberapa. Sesuai rumusnya seperti itu. Terus kata yang samanya tinggal teman-teman coret. Kita lanjut ke soal nomor 2. Semua murid yang mengikuti ujian tidak membawa smartphone. Ya, ini semua. Kita pakai pulpen warna biru aja, warna merah aja. Ini semua. Terus ini sebagian murid yang ujian memakai kacamata. Kata yang samanya adalah ujian. Itu kita coret yang ujian. Jadi sebagian murid yang memakai kacamata itu tidak membawa handphone. Kan sebagian atau sebagian murid yang ujian memakai kacamata dan tidak membawa handphone. Nah, ini yang benar adalah yang E. Sebagian murid yang ujian memakai kacamata dan tidak membawa handphone. Oke, seperti itu. Dari kata semua dan sebagian kita coret yang kita ambil kata yang sebagiannya. Gitu. Semoga tidak ada kendala. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Peraih peringkat 10 besar dalam lomba mendapatkan sertifikat. Dadu mendapatkan peringkat 3. Wah, ini udah jelas banget, berarti Dadu mendapatkan sertifikat. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Badu memperoleh sertifikat. Maaf, salah. Badu memperoleh sertifikat. Jadi jawabannya adalah yang A. Dalam sebuah kelas, sebagian besar siswa hobi sepak bola. Sebagian besar lainnya hobi bulu tangkis. Kesimpulan yang tepat adalah, kita baca ya, sebagian besar murid tidak hobi sepak bola dan tidak hobi bulu tangkis. Salah dari kedua premis yang di atas. Sebagian besar murid hobi sepak bola saja. Salah ya, karena sebagian besar sepak bola, sebagian besar lainnya adalah bulu tangkis. Sebagian tertentu dari murid itu hobi sepak bola dan bulu tangkis. Nah, ini tidak disebutkan apakah ada di antara yang sepak bola juga
hobi bulu tangkis gitu. Jadi karena tidak disebutkan, jadi ini kita tidak bisa tarik kesimpulan di sini. Jadi ini saya juga salah. Semua siswa hobi sepak bola atau bulu tangkis. Ya, nggak bisa ditarik kesimpulan semua siswa hobi sepak bola atau semua siswa hobi bulu tangkis gitu. Jadi hanya sebagian besar saja, tidak semuanya. Ya, jadi jawabannya adalah E, yang tidak dapat ditarik kesimpulan gitu. Tidak dapat disimpulkan apa-apa dari kedua premis di atas. Kita lanjut ke soal nomor 5. Semua kertas kado sangat berguna. Sebagian kertas kado yang sangat berguna, harganya murah. Ya. Yang kata-kata yang sama adalah kado sangat berguna. Kado yang sangat berguna. Terus ada kata-kata sebagian, ciri-cirinya semua dan sebagian, ciri-cirinya berarti kita ambil kata yang sebagian. Kita lihat sebagian kertas kado harganya murah. Ya, ini bisa jadi sebagian kertas murah sangat berguna. Harusnya ini, nah gitu. Sebagian kertas kado harganya murah, kan? Sebagian kertas yang harganya murah. Nah, ini tidak ada kertas yang bisa digunakan, gitu. Jadi jawabannya yang benar adalah sebagian kertas yang murah sangat berguna. Yang benar. Seperti itu. Semoga tidak ada yang ditanyakan. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Setiap kota yang memiliki pusat hiburan mempunyai ciri rawan kejahatan. Ya. Kotaki rawan akan aksi kejahatan. Nah, aksi kejahatan ini yang sama. Ya. Berarti kita coret aksi kejahatannya. Berarti Kotaki, kan? Kotaki memiliki hiburan. Nah, ini yang paling tepat adalah yang E. Kotaki tidak memiliki, salah. Sekitar Kotaki terdapat pusat hiburan, salah. Tidak tepat ini. Jadi yang tepat adalah Kotaki memiliki pusat hiburan, gitu ya. Seperti itu. Karena di sini kita udah coret, berarti Kotaki memiliki pusat hiburan. So, seperti itu kita gabungkan aja kalimat yang di atas menjadi satu kalimat yang tepat gitu. Yang samanya tinggal kita coret. Jawaban nomor 6 adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 7. Setiap kolam lele pasti airnya keruh. Beberapa kolam lele berada di daerah Klaten, ya, gitu. Berarti karena ada kata semua atau setiap di sini. Mana kursornya ini. Terus sama beberapa, berarti yang kita ambil adalah kata-kata beberapa. Kita baca. Jika ada kolam lele di Klaten, pasti airnya keruh. Bisa jadi kolam lele di Klaten banyak terdapat sawah. Tidak ada kata-kata sawah, jadi tidak bisa disimpulkan. Kolam lele biasanya di dekat sawah di Klaten. Ya, tidak ada kata sawah, jadi tidak bisa disimpulkan. Kolam lele di Klaten airnya tidak keruh karena banyak sawah, apalagi beberapa kolam lele berada di Klaten karena banyak sawah. Semuanya hampir nggak tepat karena muncul kata-kata sawah di sini. Sedangkan di dua kalimat di atas tidak ada kata-kata sawah. Ya. Jadi teman-teman jangan menyimpulkan sendiri berdasarkan kenyataan, tapi simpulkan itu berdasarkan kedua premis yang ada di atas gitu. Jangan mengadakan yang tidak ada dari kedua kalimat yang di atas seperti itu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Jika ada kolam di Klaten, pasti airnya keruh seperti itu ya. Harusnya seperti ini yang kesimpulan yang paling tepatnya. Beberapa kolam di Klaten gitu kan, pasti airnya keruh gitu. Karena kolam yang ada di Klaten pasti ada juga yang kolam lele gitu. Nah, seperti itu. Jadi karena tidak ada kata itu, kita ambil yang kata yang paling tepat adalah kata yang A. Jika ada kolam di Klaten, pasti airnya keruh ya. Jika ada kolam lele di Klaten, pasti airnya keruh. Kita lanjut ke soal nomor 8. Setiap smartphone pasti memiliki dua kamera, yaitu kamera depan dan kamera belakang. Semua kamera belakang memiliki resolusi yang lebih besar dari kamera depan. Kesimpulan yang tepat adalah orang selfie menggunakan smartphone. Ini tidak ada kata orang selfie di sini, jadi tidak bisa diambil kesimpulan di sini, kan? Jadi A tidak tepat. Kamera depan pada smartphone memiliki resolusi yang lebih kecil daripada kamera belakang. Ini
bisa jadi ya, karena rata-rata yang depan yang lebih besar itunya resolusinya ya. Kita tandain dulu gitu kan. Smartphone memiliki kamera depan atau kamera belakang. Nah, hampir jarang sekarang smartphone memiliki kamera depan doang atau kamera belakang doang ya, pasti kedua-duanya ya. Harus ini katanya dan gitu. Jadi tidak bisa ditarik kesimpulan, tidak tepat yang C. Tidak semua smartphone memiliki kamera beresolusi tinggi. Ya, ini tidak ada di kedua premis yang di atas. Kamera pada smartphone harus beresolusi tinggi. Ini juga tidak bisa disimpulkan apa-apa dari dua kalimat di atas. Jadi benar jawabannya adalah yang B. Kamera depan smartphone memiliki resolusi yang lebih kecil dibandingkan kamera belakang ya. Ini berarti kebalikan dari kalimat yang kedua gitu, yang paling tepatnya gitu. Seperti itu jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 8B tadi, nomor 7A ya. Nomor 9. Setiap smartphone baterainya tahan lebih dari 6 jam. Oppa adalah salah satu smartphone ternama ya. Karena Oppa ini merupakan merek smartphone ya, berarti karena setiap smartphone baterainya tahan lebih dari 6 jam, berarti Oppa ini tahannya baterainya lebih dari 6 jam. Tinggal kita cari kata yang sama nih. Ya kan? Smartphone jadi ya. Jadi sisa Oppa adalah smartphone yang baterainya tahan lebih dari 6 jam. Baterai Oppa baterainya tidak tahan lebih dari 6 jam, salah. Baterai Oppa tahan lebih dari 6 jam, ini bisa jadi. Oke, ini salah. Apalagi agar baterai maka harus diisi sama 6 jam, apalagi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Baterai Oppa tahan lebih dari 6 jam sesuai dengan dua kalimat yang ada di atas gitu. Kita lanjut ke soal yang terakhir nomor 10. Setiap aparat pasti menggunakan seragam. Setiap aparat pasti menggunakan sepatu dalam bertugasnya. Ini kata-kata ada setiap berarti yang diambil adalah yang jadi kesimpulan adalah setiap juga atau semua gitu. Kita baca dari yang paling atas, setiap aparat pasti berseragam atau bersepatu. Nah, ini salah, ini tidak sejajar gitu ya, harus berseragam dan bersepatu gitu. Terus setiap aparat pasti berseragam dan sebagian. Setiap aparat pasti bersepatu dan sebagian berseragam, tidak ya, karena semuanya harus berseragam ya, tidak hanya sebagian doang. Semua aparat pasti bersepatu dan berseragam saat tugas, ini yang paling tepat nih. Sebagian aparat bersepatu dan sebagian, nah ini salah, malah jadi kata sebagian juga salah gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat ciri-cirinya di sini, setiap ada kata setiap dan satunya lagi setiap, berarti yang diambil adalah kata-kata setiap atau semua gitu. Jadi teman-teman bisa cek kata-kata yang setiapnya, terus yang ada kata-kata sebagian langsung dicoret gitu. Ini salah, yang D salah, yang E salah gitu. Ya teman-teman, semoga ini bisa membantu teman-teman. Banyak latihan lagi, apalagi soal ini tidak butuh hitungan yang susah ya, pasti bisa dijawab soal ini dengan cepat. Sekian dulu pembahasan video penalaran logis ini. Nantikan video berikutnya, jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.